Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pertama sekali terima kasih kepada Bang Adel. Karena kemarin dapat undangan sebenarnya agak mendadak gitu ya, disuruh sehari. Yaudah kalau udah KPPI ini yang suruh, yaudah Bismillah lah. Tahu-taunya disandingkan sama ya profesor ya, seorang profesor gitu. Nah, tapi semoga ini tidak menjadi menjadi halangan bagi kami dan menjadi motivasi gitu. Baik Bapak Ibu, teman-teman, mungkin ada adik mahasiswa juga yang bergabung. Izinkan kami untuk menyampaikan. Sebelum lanjut materi, mohon diperkenalkan begitu asal usul Gitu. Terus yang di samping Aisyah kayaknya perlu juga ini. Oh ya, baik. Oh ya, jadi ya maka sekarang yang mengenalkan bukan moderator ya, langsung ya Del ya? Ya, karena moderatornya instrukturnya Aisyah nih. Oh gitu. Ya. Aduh, ya siap lah. Perkenalkan, nama Aisyah Khairil. Jadi kalau ada tahu Khairil, pasti tahu lah, mungkin keluarga besar siapa gitu kan. Nah kebetulan Buya Aisyah, Ayah Aisyah bergabung nih kayaknya tadi pas lihat di Zoom. Dulu LBT di Payakumbuh tahun 2012, kemudian Intra di Padang Panjang 2013, Advan di Jogja 2016. Nah, alhamdulillah kalau struktur dulu sekretaris pengurus daerah di Padang Panjang, sempat sebentar di pengurus wilayah Sumbar karena harus pindah studi ke Jogja. Di Jogja jadi staf PIwati, terus bukan staf PIwati, waktu itu keputrian. Di belum ada korwilnya, sedang tidak ada waktu itu. Nah, terus kemudian mencoba membuat korwil, jadi membangkitkan kembalilah korwil PIwati di Jogja. Dan diamanahkan sama kawan-kawan, jadi ketua korwil PIwati. Terus kemudian sekarang di ketua divisi bagian kajian isu dan komunikasi eksternal di Korpus PIwati. Nah, gitulah kurang lebih perjalanan di PII. Ya selain karena ayah ibu juga PII gitu ya, di Jogja juga aktif di PII gitulah kurang lebih. Nah, ceritanya yang di samping ini, ini suami Aisyah gitu, nama beliau Khairul Amin. Dulu S1-nya di Ilmu Al-Quran Tafsir dulu di UIN Jogja. Terus S2 alhamdulillah kemarin lulus program LPDP, programnya filsafat UGM, ya Magister Filsafat UGM. Jadi gitu. Oke. Mana tahu ya. Tidak ada yang bertanya kenapa bukan Iwan gitu ya. Jadi kami dipertemukan di ruang akademik lah gitu, ruang gerakan juga di Jogja. Yeah. Baik, Bapak, Ibu, adik-adik, kakak, uni-uni, abang-abang, izinkan Aisyah untuk berbagi gitu ya tentang hasil penemuan atau riset atau berbagi kegelisahan akhir-akhir ini. Jadi belakangan kalau kita lihat isu di media itu cukup ramai gitu ya pasca adanya Permendikbud nomor 30 tahun 2021 ya. Nah, yang menariknya adalah Permendikbud ini lahir gitu ya, muncul gitu, menimbulkan reaksi yang begitu cepat gitu dari masyarakat. Ada yang mengcounter lewat petisi, kemudian ada sikap gitu dari beberapa ormas itu termasuk Muhammadiyah gitu ya, MUI itu menyatakan agar direvisi dan juga ada yang menolak. Belum lagi gabungan lembaga-lembaga ormas Islam. Nah, ada juga yang menyatakan bahwa Permendikbud ini harus kita terima gitu, tidak ada problem di dalam Permendikbud ini. Jadi kami mencoba untuk mengkaji, menemukan gitu ya, apa sih sebenarnya yang jadi masalah gitu. Nah, di tulisan itu memang Aisyah tuliskan kenapa soal komitmen moral gitu ya, karena memang yang menjadi isu atau problem inti dari Permendikbud itu adalah soal 3 kata gitu. Kalau lihat TV One belakangan kan perdebatannya di situ.
ada klausul tanpa persetujuan, atau persetujuan gitu. Nah, kalau untuk menjelaskan asal mula kata ini, habis waktu kita nanti, Bang Adel. Sampai besok nggak selesai gitu. Kalau ingin menceritakan sejarahnya gitu ya. Tapi singkatnya adalah adanya klausul persetujuan dalam dalam undang-undang berbau gender itu adalah hasil perkembangan hukum global, di mana itu memang yang menghasilkan tuh ya para advokat perempuan di Amerika gitu ya, kemudian para legal drafter di Amerika, akademisi perempuan di Amerika, mereka mencoba untuk membuat satu rumusan hukum baru ini dalam rangka melindungi para perempuan, karena memang kondisi masyarakat waktu itu di Amerika memang banyak, karena budaya yang begitu bebas, banyak perempuannya yang memang menjadi korban rape, korban pemerkosaan, pelecehan seksual, dan lain-lain. Maka untuk melindungi korban ini, mereka perlu hukum yang beridentitaskan perempuan, gitulah bahasanya, yang disebut dengan feminist legal theory, hukum perspektif gender, hukum feminis. Nah, kemarin di dalam RUU PKS itu yang dicantumkan, feminist legal theory. Nah, makanya pro kontranya sangat-sangat kuat, karena perdebatan inti itu sebenarnya ada di filsafatnya. Nah, mungkin soal filsafat nanti dijelaskan sama suami Aisyah gitu ya. Ada cuman titik kenapa Aisyah bahas moral, karena begini, kalau asas persetujuan atau istilahnya itu konsen gitu ya, konsen, seksual konsen ini. Oke nih kita terapkan. Pertama, kita sepakati bahwa kekerasan seksual itu memang ada, kejahatan seksual itu memang ada, dimanapun itu ada, mau di kampus, di luar kampus itu pasti ada gitu kan. Tapi yang menjadi problemnya adalah bagaimana satu regulasi atau satu peraturan itu dibuat untuk mengakomodir semua golongan, mengakomodir semua masyarakat, semua golongan, semua agama begitu. Nah, kalau misalkan Permendikbud ini diteruskan gitu ya, dengan klausul consent ini, sebenarnya ada satu golongan gitu atau satu agama yang sebenarnya agak dirugikan di situ gitu, agak dikesampingkan gitu. Nah, siapa itu? Ya kita nih sebenarnya. Selain sebagai warga negara, kita sebagai umat Islam. Kenapa? Karena consent itu dalam istilahnya ya suka sama suka. Suka sama suka lah gitu ya, mau sama mau. Kalau ini diteruskan, oke, di satu sisi akan memberikan hukuman pidana atau memberikan sanksi kepada para pelaku kejahatan, para pelaku kekerasan seksual. Misalnya ada nih seorang mahasiswa dengan seorang mahasiswi pacaran misalnya di kampus. Nah, kemudian ketika mereka pacaran, mereka sepakat untuk melakukan satu hubungan misalnya. Nah, ternyata setelah itu ternyata ada bentuk kekerasan yang dialami oleh mahasiswi tadi misalnya, seorang perempuannya ini. Nah, untuk menuntut itu dia akan kesulitan gitu. Kenapa? Karena kalau misalkan dia suka sama suka, buktinya apa? Kan susah untuk dibuktikan karena hanya berdua. Nah, kalau bahasanya kalau mau sekuler sekalian ya udah, kalau mau berhubungan buat aturan, tanda tangan, kemudian ada materai. Kan itu jelas kalau mau dibuktikan kalau memang benar-benar mau dilegalkan gitu. Nah, tapi ini kan tidak diatur secara spesifik gitu kan, dan ini menjadi multitafsir. Persetujuan yang dimaksud itu apa gitu. Nah, apakah persetujuan ini kalau misalkan dia suka sama suka di awal, terus kemudian dia mengakui, akhirnya dia nggak kena pidana gitu. Nah, itu yang dikhawatirkan. Nah, konsep consent ini tidak sesuai dengan bagaimana konsep kita di dalam Islam gitu. Bahkan nggak perlu ngomong Islam secara spesifik, sebagai warga negara aja itu sudah menyalahi moral dan norma di masyarakat gitu. Nah, kalau misalkan ini diteruskan, suka sama suka ini diteruskan, maka akan membuka keran atau celah baru gitu di hukum kita. Itu yang ditakutkan ke depan. Yang akan ditakutkan ke depan, kalau Permendikbud ini diteruskan, disahkan gitu ya, diberlakukan di semua perguruan tinggi, maka ada kalangan-kalangan tertentu yang akan memakai alasan hukum ini sehingga mereka melakukan sesuatu dengan alasan by consent itu. Ya, kan saya suka sama suka gitu kan, kenapa harus dipidana? Oke. Karena kejadian gitu di Amerika,
ada seorang kolumnis ya, beliau seorang dosen. Jadi waktu itu beliau tidak sengaja memergoki seorang mahasiswinya, ya sedang ya istilahnya diperkosa oleh rekan temannya, seorang temannya juga ya temannya. Terus saat itu mau diproses gitu, kamu kenapa gitu kan? Karena kalau orang melihat diperkosa kan sesuatu yang agak tabu gitu ya, sesuatu yang kayaknya agak merugikan perempuan. Tapi kemudian si mahasiswi ini mengaku kepada dosennya, ya ini saya sudah mengiyakan sejak awal gitu, udah by consent. Nah karena si mahasiswi ini mengakui, akhirnya mereka tidak diproses secara hukum. Nah makanya itu yang Aisyah cantumkan dan tuliskan di dalam buku di dalam apa namanya Islamia, di kolom Islamia Aisyah, berdasarkan buku-buku yang memang cerita atau fakta yang terjadi di Amerika. Nah jadi dulu memang ada misalnya kan seorang profesor gitu, seorang profesor dia boleh kalau di Amerika itu menjanjikan nilai bagus gitu, menjanjikan nilai tinggi kepada mahasiswinya, asalkan si mahasiswinya ini mau melayani seorang profesor ini. Nah itu terjadi, memang benar-benar terjadi di Amerika dan beberapa negara sih di Eropa. Nah karena perkembangan hukum ini dan pemikiran hukum di luar Indonesia ini yang sebegitu sangat kritis ya terhadap aturan-aturan hukum negara, aturan agama. Jadi ditabrak semuanya. Norma itu diabaikan, adat istiadat itu sudah diabaikan, bahkan agama itu diabaikan. Karena dianggap hukum negara, agama, adat istiadat itu menghambat perempuan. Makanya kemudian untuk berkembang sekelompok aktivis perempuan ini yang concern di bidang hukum, mereka membuat identitas dan regulasi hukum sendiri. Itulah yang dipakai, itu yang disebarluaskan di dunia internasional, dan itu juga yang mulai diterapkan di Indonesia. Nah, jadi komitmen moral itu sah bagi golongan-golongan yang sepakat atau golongan-golongan yang memang mereka boleh gitu berhubungan di luar pernikahan. Tapi komitmen moralnya ini bermasalah gitu. Tidak sesuai dengan misalnya masyarakat Indonesia, khususnya umat Islam gitu. Karena kan itu menjadi satu pertanyaan. Kalau ingin menerapkan satu komitmen, tapi bagaimana nih ke depannya? Tentu akan memberikan dampak amoral yang baru gitu. Jadi itulah satu catatan atau satu kritis tentang klausul by consent itu. Nah, mungkin untuk lebih jelas dan lebih spesifik tentang consent itu akan dijelaskan oleh suami Aisyah, karena itu secara bahasa, secara konsep itu memang lahir dari filsafat feminis sebenarnya, filsafat gerakan perempuan, bagaimana consent itu lahir. Gitu. Nah, gitu mungkin untuk pengantarnya, Pak Adel. Oke. Kembali ke moderator. Terima kasih Aisyah Khairil yang sudah berbicara tentang pandangan, atau lebih tepat Aisyah mempertanyakan komitmen moral, norma agama dan etika dalam yang sebenarnya dianut oleh masyarakat pada umumnya, tapi tidak diakomodir oleh Peraturan Menteri Nomor 30 Tahun 2001 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi itu. Ada istilah tadi consent, persetujuan suka sama suka, atau sexual consent yang yang sebetulnya menjadi dasar atau filsafat yang menjadi ruh dari bukan ruh sih, tapi sebahagian dari ruh peraturan menteri ini. Karena tadi saya bilang di awal, peraturan menteri ini begitu sebenarnya memberikan kepastian hukum terhadap segala bentuk kekerasan seksual di perguruan tinggi yang selama ini terlalu samar untuk dijangkau begitu. Tapi sekarang semakin dibikin terang, bahkan ada satgas, ada saluran pengaduan, ada mekanisme penanganan, ada sanksi. Cuma memang ada problem di 3 kata itu, persetujuan dari korban itu. Nah, karena tadi Aisyah berbicara tentang filsafat feminisme gitu ya, yang
dan ini akan dibahas oleh Bang Khairul Amin. Beliau tadi sudah diperkenalkan sedikit oleh Aisyah. Sekarang lagi kuliah filsafat di magister di UGM, dan beliau juga menerbitkan tulisan atau opini di Republika yang kira-kira judulnya sama, yaitu membedah konsep dari sexual consent ini. Saya persilahkan kepada Saudara Khairul Amin, dan memang Bapak Ibu dan kita semua, beliau memang satu ruangan tapi sudah diperkenalkan tadi. Karena tidak mungkin ya Aisyah ya, saya dibikin dalam e-flyer itu atau dalam undangan itu membuat Aisyah Khairil dan suaminya, gitu, nggak mungkin gitu ya. Biarlah sekarang saja diperkenalkan, dikenalkan bahwa narasumber kita ini gitu ya, 2 di antaranya itu adalah pasangan suami istri. Saya baru tahu justru Aisyah, tadi Aisyah disclaimer kalau Bang Khairul Amin bukan P1 begitu ya. Tapi sekarang sudah menjadi orang sumandonya PI berarti. Sudah menjadi keluarga besarnya PI. Saya persilahkan kepada Saudara Khairul Amin. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, yang saya hormati alim ulama, jadi pandai, Inya Mama, semuanya, para hadirin hadirat, wabil khusus kepada Bapak dan Ibu mertua saya yang sedang ada di pesisir selatan dan juga menyaksikan. Semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukrillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbi la yakhsha wa min du'a'i la yusma' wa min nafsin la tasba'. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Baik, alhamdulillah, semoga semuanya sehat selalu dalam kondisi yang tidak menentu ini. Tentu saja harapan kita pertama-tama adalah selalu diberikan kesehatan oleh Allah dan kemudahan untuk menjalani segala aktivitas amal kita yang kita harapkan juga dapat menjadi timbangan berat di akhirat kelak. Amin. Sebelumnya saya boleh minta izin untuk men-share screen nggak? Ya, boleh. Ya, jadi ada satu konsep yang mungkin nanti perlu screen agar lebih mudah pahami. Sebentar, screen. Sudah kelihatan Bapak? Ya, sudah. Ibu sekalian? Ya. Jadi kemarin judulnya saya tulis dengan kata mendedah. Mendedah ini maksudnya ada sekitar 16 kata mungkin yang relevan untuk menjelaskan apa itu mendedah. Di antaranya itu menguliti, menyingkap, menelanjangi, membongkar, dan lain-lain. Jadi memang kenapa sexual consent ini perlu kita dedah? Nah, sebab ini satu konsep yang sebenarnya puncak gunung es. Jadi dia itu satu konsep yang terlihat ada dan kita tidak bisa bahas itu sebenarnya secara sederhana gitu. Artinya banyak konsep-konsep lain yang dibalik sexual consent ini sendiri gitu. Nah, adapun latar belakang isunya, kenapa ini kok ramai ya? Yang pertama adalah latar belakang khusus tentunya ya, ini kasuistik ya. Ada Permendikbud, kemudian juga sebenarnya ada hubungannya dengan RUU PKS yang masuk prolegnas itu gitu, dan nggak selesai sampai sekarang ya Aisyah ya. Kemudian latar belakang umumnya ini yang perlu kita cermati, yaitu gerakan feminisme global dan gerakan feminisme di Indonesia. Nah, ini mengenai pertama mengenai historisitas istilah, artinya sejarah istilah ini gitu. Nah, pertama-tama karena ini bahasa Inggris ya, istilah penggunaan seksual di Inggris itu sebenarnya sudah lama sekali. Dari awal mula perkembangan bahasa Inggris ya, utamanya di awal-awal abad Masehi gitu, itu sudah digunakan.
Nah, adapun konsen ya dalam peradaban yang lebih kuno atau di Yunani itu sudah digunakan dalam bahasa Yunani, kemudian dalam bahasa Latin juga consentia. Nah, maksudnya apa? Consentia itu ya persetujuan. Nah, tapi istilah consentia kemudian itu awalnya bukan soal tentang seks, tapi tentang tentang izin seorang dokter untuk mengoperasi pasien. Jadi kalau ada orang operasi itu kan pasti ada surat izin itu ya, surat persetujuan pelaksanaan operasi. Nah, maka akhirnya telah diberikan surat izin atau keterangan bahwa saya menyetujui untuk dioperasi oleh sang dokter, maka baru bisa dilakukan operasi. Nah, itu latar istilah konsen sebenarnya. Nah, adapun istilah seksual konsen ya, ini ada dua kata digabung jadi satu frasa, itu baru muncul sebenarnya dalam konteks abad 20. Jadi baru istilahnya itu baru sebenarnya, relatif baru, abad ke-20. Nah, konteksnya apa? Kok bisa istilah seksual konsen muncul? Itu istilahnya ada dalam gerakan feminis. Nah, lantas gerakan feminis itu apa? Nah, gerakan feminis intinya ya adalah tuntutan dari perempuan di Barat, dalam konteks Barat, untuk mendapatkan haknya. Jadi right for women. Jadi ya karena di Barat itu selama berabad-abad perempuan itu dianggap bukan makhluk ya, dianggap setengah manusia, jadi half of man, jadi setengah dari laki-laki, maka perempuan itu mendapatkan pengalaman yang sangat luar biasa sakit. Bagaimana mereka disiksa, direndahkan, dijual, dijadikan seperti barang, dan ini kan tidak terjadi di dalam Islam kan. Mereka dijadikan seperti barang, benar-benar dianggap seperti bukan manusia, hanya dianggap seperti setengah manusia. Bahkan di abad pertengahan kita ketahui ya dari sumber-sumber sejarah, gereja itu memiliki alat siksa khusus untuk perempuan. Mungkin saya agak jeri kalau menjelaskan macam-macam siksaannya, tapi sangat mengerikan sekali. Bayangkan misalnya salah satunya itu ada khusus bor alat kelamin misalnya, itu ada. Nah, jadi sangat mengerikan pengalaman yang didapatkan perempuan. Kemudian di abad ke-20 itu pertama-tama yang mereka tuntut adalah pendidikan. Jadi di awal abad ke-20 lah sebenarnya perempuan di Barat itu baru mulai mendapatkan pendidikan bagi kalangan-kalangan menengah ke bawah gitu. Sebelumnya hanya kalangan elit yang bisa bersekolah, itu pun tidak semua perempuan dari kalangan elit diperbolehkan untuk sekolah gitu. Kemudian yang kedua, tuntutan mereka untuk mendapatkan hak setara dalam politik. Jadi vote for women istilahnya. Jadi di Inggris itu perempuan itu belum bisa milih di parlemen sampai 1950-an, kalau saya tidak salah. Mungkin Aisyah ini bisa lebih ini lagi nanti kan. Nah, tapi mereka nggak dapat hak pilih gitu. Jadi ya inginnya hak pilih politik. Kemudian yang ketiga ya tuntutan ini yang terjadi ya di sekitar tahun 70-an 80-an sampai sekarang, perempuan tuh ingin benar-benar setara dalam hal apapun dari laki-laki. Jadi equal right istilahnya. Nah, adapun istilah konsen ini dia tidak berdiri sendiri. Nanti kita akan lihat konsep-konsep lainnya, gugus lainnya, ada namanya gender equality, ada rape culture, ada age of consent, ada sexual violence. Gender equality itu tadi yang permintaan untuk agar setara dalam segala hal. Kemudian ada rape culture. Rape culture ini budaya pemerkosaan. Kemudian ada age of consent. Age of consent ini adalah usia persetujuan seseorang untuk melakukan istilahnya dia sadar dia punya kapasitas untuk melakukan hubungan seksual gitu. Kemudian ada sexual violence, ini kekerasan terhadap perempuan, jadi kekerasan secara umum. Ini dia saling berelasi nanti. Nah, ini satu cara pandang dalam filsafat ya, kita untuk melihat dengan jelas sebenarnya apa sih yang kita bicarakan. Pertama, tidak ada konsep yang berdiri sendiri. Kemudian setiap konsep memiliki latar filosofis.
Artinya dia pasti konsep itu ditelurkan dari hasil berpikir. Jadi tidak ada ujuk-ujuk langsung ujuk-ujuk itu apa ya? Tiba-tiba langsung ngobrol A, tiba-tiba ngobrol B. Tapi semuanya pasti ada alasannya. Jadi terpikirkan. Kemudian yang ketiga, jejaring makna terbentuk lewat jejaring konseptual. Artinya apa? Untuk menjelaskan seksual consent atau persetujuan seksual, ya itu tidak bisa kita jelaskan dengan sendirinya tanpa melihat hal-hal lain gitu. Nah, hal-hal lain itu apa? Nanti kita akan bahas di slide berikutnya. Nah, ini kemudian ingin saya tekankan di sini. Yang keempat, bahwasanya ada relasi antara bahasa, kata, makna, konsep, dan alam pandang. Nah, alam pandang itu cara manusia melihat dunia. Ya, jadi di dalam bahasa itu ada kata. Di balik kata ada makna. Di balik makna ada konsep. Di balik konsep ada alam pandang. Contoh, di dalam bahasa ada kata tidak ada Tuhan. Di balik kata tidak ada Tuhan ada makna bahwasanya dia menafikan Tuhan dari kehidupannya. Di balik makna meniadakan Tuhan dari kehidupan ada konsep ya memang Tuhan itu tidak diperlukan. Nah, konsep ini lahir dari apa? Alam pandang yang berpusat pada manusia. Nah, misalnya seperti itu. Jadi tidak serta-merta satu kata itu ketika ada orang makanya kalau ada kata iya atau kata tidak misalnya, iya itu pasti ada makna di baliknya dan kata tidak juga ada makna. Jadi setiap yang kita ungkapkan dalam kehidupan keseharian kita itu sebenarnya adalah kata-kata yang di baliknya ada makna dan di balik makna itu ada konsep dan di balik konsep itu adalah cara memandang kehidupan ini seperti itu. Nah, ini yang mungkin agak jelimet tapi ini genealoginya kurang lebih. Jadi sangat liberal sekali. Nah, pertama konsen itu hanyalah sekedar titik istilahnya fenomena gunung es. Jadi dia konsep akhir sebenarnya. Nah, dia nanti akan berdiri dengan tadi age of consent, budaya pemerkosaan, kekerasan seksual. Nah, ini ada istilah patriarkisme. Patriarkisme itu adalah kuasa laki-laki atas perempuan di seluruh lini kehidupan. Kemudian ada istilah androsentrisme. Androsentrisme itu adalah laki-laki sebagai pusat dunia. Jadi kalau mau melihat dunia ini harus lihat laki-laki dulu. Perempuan pandangannya tidak boleh didengar. Artinya ya harus merujuk pada laki-laki. Nah, kemudian itu semua berakar dari namanya feminist thought. Jadi pemikiran feminis. Nah, pemikiran feminis ini didasarkan pada dua teori. Ada namanya feminis empirisisme dan standpoint teori. Nah, feminis empirisisme itu adalah empirisisme itu kan artinya menerima pengetahuan atas dasar indera. Jadi hal yang bisa diindra saja yang disebut pengetahuan. Nah, jadi artinya pengalaman. Feminis empirisisme itu ada pengetahuan yang diambil dari pengalaman, yang mana pengalaman itu tidak boleh ada unsur-unsur laki-laki sebagai yang lebih kuasa atau laki-laki yang lebih jadi gravitasi, jadi pusat itu. Pusat ini kan. Kemudian ada standpoint teori. Standpoint teori itu adalah pengalaman spesifik dari perempuan, misalnya seperti kekerasan dan lain-lain, yang kemudian dikumpulkan dan dijadikan sesuatu yang umum. Jadi dijadikan pandangan umum, pandangan khusus, kejadian khusus yang banyak, kemudian diabstraksikan menjadi pandangan umum. Nah, semua itu bermuara pada humanisme dan empirisisme. Nah, humanisme itu adalah menjadikan manusia sebagai tolak ukur apapun. Human as measure of all things. Jadi manusia sebagai ukuran apapun. Kita nggak boleh. Jadi kita tidak lagi menjadikan wahyu Al-Quran, hadis Nabi itu sebagai acuan utama. Gitu. Kalau misalnya ada keinginan hasrat manusia diperhadapkan dengan Quran, hasrat manusia diperhadapkan dengan budayanya misalnya, maka yang paling diutamakan adalah hasrat manusia itu. Jadi manusia sebagai ukuran apapun. Nah, kemudian ini ada yang menarik ya. Dalam feminist thought itu pembagian taksonomi seks itu pembagian jenis kelamin itu
bukan hanya laki-laki dan perempuan. Orientasinya bukan hanya heteroseksual gitu. Tetapi sudah ada LGBTQIA. Ini sakit banyak nih. Jadi di sana ada lesbian, ya, hubungan sesama perempuan, ada gay, hubungan sama laki-laki, ada yang namanya biseksual, ya. Biseksual itu bisa siapa saja. Jadi perempuan suka sama laki-laki bisa, suka sama perempuan juga bisa. Kemudian ada transseksual, itu ya apa ya? Perpindahan gitu ya. Jadi perpindahan jenis kelamin gitu. Kemudian ada queer. Queer ini yang aneh-aneh ya. Seperti orang menikah, kasus di Jepang itu, orang menikah dengan hologram. Itu bisa dicari mungkin di YouTube. Orang menikah dengan hologram, dan itu betul-betul ada acara pernikahannya, menghabiskan berapa juta gitu. Dan dia hidup dengan hologram. Bukan manusia, hologram. Jadi semacam tokoh kartun begitu, dibuat hologramnya, ada apa namanya bonekanya dan lain-lain gitu. Jadi sama benda gitu. Ada yang nikah sama anjing, ada ya banyak sekali lah yang aneh-aneh, itu queer. Kalau intersex itu gimana ya? Intersex itu gimana ya? Ini intersex itu juga rumit, artinya hampir mirip dengan biseksual, tapi dia dalam melakukannya itu ramai-ramai seperti itu. Kemudian ada aseksual. Nah, ini orang yang tidak teridentifikasi gitu. Nggak jelas apa namanya jenis kelaminnya, maunya orientasinya apa gitu. Nah, jadi ini satu genealogi konsep, dan konsep itu hanya sebagian kecil dari keseluruhan itu. Dan parahnya di dalam Permendikbud itu, kalau kita gunakan sudut pandang filosofis, kita akan temukan bahwasanya adopsi itu sudah terjadi di level feminist thought. Jadi artinya apa? Yang muncul itu sexual consent, tetapi age of consent, cultural rape, dan yang lain-lain, konsep yang lain-lain ini tersembunyikan. Nah, itu yang mungkin fokusnya jadi kritik kami kemarin seperti itu. Nah, ini mengenai konsep seksual atau persetujuan seks ya. Nah, istilah sexual consent diartikan sebagai persetujuan seks dengan dalih SSS gitu, S3, suka sama suka gitu, dan mau sama mau. Nah, kesimpulan ini dari mana? Karena kesimpulan ini adalah karena sexual consent itu prinsipnya ada dua. Pertama, prinsip saling setuju, dan kedua, prinsip tidak saling setuju gitu. Nah, kalau orang saling setuju maka dia disebut konsen. Tapi kalau prinsipnya itu hanya berlaku satu arah, misalnya saya sama Aisyah, saya mau sama Aisyah, tapi ternyata Aisyah tidak mau sama saya, ya tidak berlaku konsen. Nah, tapi harus memang sama mau gitu. Jadi dan ini berlaku terjadi di antara orang dewasa. Jadi transpires sexually between consenting adults without affecting others is morally permissible. Jadi ya terjadi di antara orang dewasa. Nah, tapi yang aneh ketika saya cek kemarin di Eropa dan Amerika itu terjadi perbedaan dan perdebatan panjang soal umur orang dinyatakan itu dewasa. Jadi age of consent itu nggak jelas, kabur sekali. Kalau di Albania ada 14 tahun, di Inggris berapa tahun gitu. Jadi tidak ada kesepakatan di Eropa. Di Eropa pun ketika isu ini diangkat, didebatkan untuk mencari angka yang sama, itu tidak terjadi. Artinya perdebatannya tidak selesai. Akhirnya kesimpulannya, ya silahkan negara di Eropa masing-masing menentukan umurnya sendiri. Kapan anak itu boleh berhubungan seksual dengan konsen, gitu, dengan persetujuan. Nah, kedua prinsip ini ditegaskan oleh Popova, berdiri di atas satu prinsip lagi, namanya prinsip otonomi tubuh. Jadi otonomi tubuh itu menyebutkan tubuh kita adalah tubuh kita, bukan tubuh orang lain. Nah, padahal dalam agama kita, dalam Islam ya contohnya, kita ini kan wa ilaihi turja'un. Jadi kita ini milik Allah kan, innalillahi wa inna ilaihi raji'un gitu kan. Ya kita ini milik Allah dan kita suatu saat akan kembali ke Allah gitu. Jadi apa yang kita punya ini bukan milik kita gitu. Artian kita hanya diamanahkan. Kita punya tangan ini adalah amanah kan. Makanya di Al-Qur'an itu disebutkan wala tazlimu anfusakum. Jadi jangan zolimilah diri kalian gitu. Seandainya memang tubuh kita adalah milik kita, ya tentu tidak ada larangan untuk misalnya merusak badan atau melukai badan kita. Nah, itu kan dilarang di dalam Islam. Nah, adapun yang kedua disebabkan oleh budaya pemerkosaan. Nah, ini yang saya kira perlu penjelasan panjang lagi mungkin di lain waktu.
budaya pemerkosaan ini terjadi dimanapun ya, di dalam maksudnya di masyarakat Islam sendiri juga ada pemerkosaan. Cuman permasalahannya pemerkosaan ini hanya dilihat dari satu sisi kalau di Barat, yaitu kejadiannya. Nah, sedangkan mengenai pencegahannya, mengenai alasan dibalik itu tidak jelas gitu, tidak dijelaskan lebih lanjut. Misalnya kalau dalam Islam kan jelas ya, di dalam Islam itu yang namanya yang namanya zina itu jangan didekati, wala taqrabuz zina. Artinya ada pencegahannya di sana. Nah, di antara misalnya mencegah zina itu apa? Di antaranya menutup aurat. Itu kan sebagai sebuah usaha. Nah, dan dalam Islam sendiri hukum zina itu termasuk had kan atau hudud. Di mana kalau had atau hudud itu dalam arti bahasa Indonesia adalah batas. Maksud dari batas adalah dia adalah bagian terluar dari satu konsep. Kalau kita sebagai contoh, kalau kita misalnya bilang batas kota, kalau kita sudah menyebut batas kota Padang, batas kota Bukit Tinggi, batas kota Lahan Panjang misalnya, adalah bagian terluar. Nah, dalam Islam hukum itu adalah terakhir. Makanya tidak ada penerapan hukum di dalam dalam sejarah tarikh tahsir itu tidak ada penerapan hukum yang terjadi sebelum disosialisasikannya hal-hal yang bisa menjadi masalah hukum. Sebagai contoh, dalam kasus Umar bin Khattab ya, ini sering dikutip secara serampangan sama sebagian kalangan ya yang liberal. Katanya Umar melawan syariat katanya. Sebagai contoh, ada orang mencuri, tapi kok Umar tidak mensyariatkan qat'ul yadi atau potong tangan. Nah, ini kan kalau orang liberal langsung menyimpulkan bahwasanya wah, Umar menyalahi Al-Qur'an nih gitu. Nah, tapi bisa kan gitu. Nah, padahal dalam kajian usul fikih ada satu bab tersendiri namanya tahqiqul manat atau menjernihkan ya, tahqiq, meneliti kembali hukum. Nah, kenapa Umar tidak memotong tangan orang yang mencuri? Karena pada masa itu sedang krisis pangan dan orang itu memang mencuri hanya sebatas untuk makan. Dan disitulah Umar malah bersedih. Berarti saya sebagai pemimpin tidak bisa memastikan masyarakat saya dalam kondisi krisis itu bisa makan. Makanya kemarin kalau kasus bansos itu, bantuan sosial yang dikorupsi itu nauzubillah kan itu zalim murakkab, zalim kuadrat. Dan kalau memang dihukum mati layak. Karena itu sifatnya darurat. Nah, kemudian kita lanjut ya, maaf. Mengenai tujuan utama persetujuan seksual. Nah, tujuannya ada dua, yaitu pertama menegaskan hak otonomi atas tubuh, artinya menegaskan bahwasanya tubuh kita adalah milik kita. Anda jangan ngurusi tubuh saya, itu. Anda nggak punya nggak punya hak atas tubuh saya. Padahal kalau sudah terjadi zina, efek sampingnya yang kena masyarakat, itu kan. Makanya ya nggak bisa. Kalau dalam Islam hablum minan nas itu pasti berlaku. Apa yang terjadi pada satu manusia pasti akan berdampak pada manusia lainnya gitu kan. Nah, termasuk zina ini. Tapi mereka tidak, kata mereka ya kita hak tubuh kita ya tubuh kita gitu. Nah, apa yang saya lakukan ya tanggung jawab saya lah. Masalahnya kalau sudah kejadian misalnya zina kemudian punya ada anak ya, qadarullah. Wah, itu pasti jadi masalah di masyarakat. Ada yang hilang hak waris misalnya atau persengketa antara orang tua dan anak, sengketa antara keluarga besar dan si pelaku misalnya. Terus ada pelaku yang tidak bertanggung jawab, ini kan jadi masalah semua. Nah, yang kedua, hak perolehan kesenangan atau kenikmatan. Nah, ini tujuan kedua. Jadi pleasure ya. Jadi memang tujuannya persetujuan seksual itu adalah mencari kenikmatan di luar ikatan-ikatan seperti pernikahan. Nah, ini yang bahaya sekali. Makanya sebab didasari pandangan yang terpusat pada individu, jadi sangat liberal, individu sekali, tidak secara khusus dibatasi oleh norma tertentu, sehingga persetujuan seksual berlaku dalam relasi pernikahan, marital, ataupun di luar pernikahan atau non-marital. Konsekuensinya, dalam konteks relasi pernikahan, peristilahan moral seperti zina disingkirkan. Nah, ini yang menjadi parahnya begitu. Kalau sudah ada istilah sexual consent, sudah ada istilah act of consent, itu mustahil kita temukan istilah zina.
Makanya ada yang apa ya? Perlu kita kritisi. Misalnya kemarin di TV One itu ada seorang senator ya dari Jogja sebenarnya, Mbak Esti Wijianti nama ibu itu, orang PDI. Ibu itu bilang, ya Mas, beda kekerasan seksual sama tindakan asusila seperti zina itu beda. Nah ini kalau kata Imam Ghazali itu kalimatul haq urida bihil batil itu. Nah benar itu berbeda, tetapi dia berelasi. Ini kan yang disembunyikan orang kayak gini nih ya, saya nggak tahu ya. Artinya dia menjelaskan satu aspek saja tanpa memperlihatkan aspek lain. Itu kalimatul haq urida bihil batil. Kalimatnya benar dalam tanda kutip ya, benar dalam artian ya dia istilah yang berbeda, tapi urida bihil batil, dia diinginkan dari kalimat itu adalah maksud dia. Jadi sebenarnya menggunakan sesuatu tidak pada tempatnya gitu. Nah, bagaimana tidak bisa kita pisahkan bahwasanya antara tindakan asusila dan kekerasan seksual itu ya sangat berhubungan gitu. Tindakan asusila salah satunya adalah kekerasan. Sepertinya ke-mute Mas Khairul. Halo, cek. Dari tadi ya termutnya ya? Iya, diulang lagi Halo? aja. Barusan. Oh, barusan ya? Afwan. Minta maaf. Ya, jadi bahaya sekali karena tujuannya tadi hak otonomi atas tubuh dan hak perolehan kesenangan, maka jelas sekali di sana dihilangkan istilah-istilah yang dari agama gitu, seperti zina gitu. Nah, dan anehnya lagi nanti kalau kita telusuri, gara-gara konsen ini ada istilah marital rape, pemerkosaan dalam pernikahan. Jadi padahal kalau dalam filsafat itu istilahnya namanya contradictio inter minis gitu. Contradictio inter minis. Kontradiksi dalam istilah. Mana mungkin ada istilah pemerkosaan disatukan sama istilah pernikahan gitu. Jadi gimana ya? Ya istilahnya nggak connect gitu. Pemerkosaan itu kalau dalam pemaknaan umum adalah hubungan seksual yang terjadi secara paksa di luar pernikahan. Nah, sedangkan kalau dalam pernikahan ya kasusnya nanti berbeda lagi. Kalau dalam fikih kan berbeda lagi. Nah, kemudian mengenai persyaratan. Nah, ini dia. Persyaratan seksual consent itu dianggap valid. Persetujuan seksual itu dianggap valid. Kalau kata filsuf David Archard namanya, orang yang salah satu yang merumuskan itu. Pertama ialah mengenai kapasitas, kata dia. Kemudian mengenai informasi, dan ketiga mengenai kesukarelawanan. Artinya mesti ada kapasitas untuk memberikan persetujuan. Nah, tadi umur tadi mereka mengkonkretkannya dengan umur. Kemudian harus memiliki pengetahuan tentang tindakan dan akibatnya. Jadi ya harus paham kalau berhubungan seks itu diantara akibatnya bisa hamil gitu, misalnya begitu. Mengenai yang ketiga adalah harus disertai kesukarelawanan dan atau tanpa paksaan. Singkatnya yaitu suka sama suka, mau sama mau, dan berumur dewasa. Jadi 3 itu, suka sama suka, mau sama mau, dan dewasa. Ini repot sekali nanti. Nah, kemudian ini mengenai batasnya. Jadi menurut Archard ada 3 bagian ya. Kata dia sexual consent itu tidak berlaku pada 3 hal, kata dia. Dibatasi oleh 3 hal, kata dia. Yang pertama adalah incest, hubungan seksual sedarah, kedua adalah prostitusi, dan ketiga adalah sadomasokisme. Sadomasokisme itu jenis seks tapi disertai dengan penganiayaan, entah dipukul, entah diikat, jadi itu penyimpangan seksual yang mengerikan. Jadi bahkan objek seksual itu bisa mati, gitu, sampai disiksa sampai mati. Jadi sangat mengerikan. Kata Archard, ya dalam incest, dalam prostitusi, dalam sadomasokisme itu tidak ada yang namanya persetujuan, kata dia. Ya, kemudian yang kedua adalah terkait dengan usia, kata dia. Orang yang usianya di bawah umur atau tidak sesuai dengan tidak masuk dalam usia yang bisa melaksanakan persetujuan seksual, yang tadi umurnya beda-beda ya, itu maka dia tidak boleh. Tapi kalau di atas umur yang diperbolehkan, maka menjadi boleh.
Nah, kemudian yang ketiga adalah pemerkosaan. Nah, kalau udah pemerkosaan ya pasti bukan persetujuan kata dia. Nah, yang kita yang kita bisa temukan dari pernyataan Archard ini ya, salah seorang filsufnya, kita akan temukan bahwasanya yang tidak diatur adalah hubungan suka sama suka dan hubungan mau sama mau, baik itu sejenis maupun sesama jenis. Pada akhirnya apa? Yang tidak terbicarakan dalam sexual consent adalah kelegalan atau keabsahan atau bolehnya hubungan sesama jenis atau hubungan beda jenis atas dasar suka sama suka dan mau sama mau. Jadi mau homo, mau tidak homo, asal suka sama suka, asal mau sama mau ya tidak apa-apa. Nah, ini yang tidak tersampaikan dalam perdebatan-perdebatan yang kita temukan di TV itu. Ini sangat berbahaya sekali sebenarnya. Yang bisa menghancurkan budaya dan negara kan, masyarakat. Nah. Oh, ini sama. Oke. Nah, ini tadi kontrak pernikahan, pemerkosaan dalam pernikahan. Nah, pada akhirnya sebagai penutup, gugus konsep tersebut ya lahir dari respon terhadap pengalaman umum dan pengalaman spesifik mengenai wanita di masyarakat Barat. Jadi pengalaman kejadiannya di Barat, kemudian dipikirkan oleh para pemikirnya solusinya apa, dan solusi yang ada di Barat itu yang sebenarnya juga tidak solusi, malah menimbulkan kekacauan baru, itu jangan sampai diamini dan diadopsi oleh masyarakat Indonesia, karena masyarakat Indonesia kan jelas punya pengalaman yang berbeda dan sumber norma-norma yang berbeda. Nah, tetapi kita temukan dalam Permendikbud ternyata paradigma itu dipakai. Nah, padahal di sisi lain pandangan umum masyarakat Indonesia yang tercermin lewat Pancasila dan Undang-Undang 1945 jelas memberikan landasan dan prinsip bagi pendekatan yang lebih komprehensif dalam menyelesaikan masalah tersebut dan lebih sesuai konteks masyarakat Indonesia, yaitu dengan adopsi dan dipertimbangkannya nilai-nilai agama dan budaya. Makanya seharusnya konsep seperti zina, konsep seperti kezaliman itu kan sebenarnya sudah cukup untuk mempidanakan hal-hal yang terjadi di masyarakat kita. Nah, makanya mungkin nanti bisa ditambahkan oleh Prof akan menjelaskan melengkapi bagaimana sebenarnya di Indonesia itu yang paling urgent adalah penegakan hukum secara berkeadilan dan beradab. Masalahnya di kita itu, kemarin saya kebetulan ada teman ketika saya ke Sumbar kemarin, ada senior saya itu jadi hakim pengadilan agama di daerah itu Pasaman Barat, Pasbar. Di sana saya ngobrol-ngobrol dan beliau curhat. Saya bilang, Kak, masalah yang Kakak hadapi itu kira-kira 1 tahun ada berapa kasus? Saya bilang, wah Min, dalam pengadilan agama perkara yang masuk di kami itu sampai sekitar 300-an kasus dalam setahun, dan kami hakim hanya ber-5. Jadi saya sangat bisa membayangkan bagaimana kasusnya yang masuk ke perkaranya ada sekitar 1.500-an perkara, mohon maaf. Kemudian hakimnya ada 5, berarti satu hakim bisa menemui ratusan perkara. Dan itu kan akhirnya tidak maksimal ketika membedah suatu perkara masalahnya dalam keluarga itu apa. Padahal yang namanya kebutuhan untuk penegakan hukum itu kan di Indonesia itu ya sangat-sangat dibutuhkan, yang berkeadilan dan berkeadaban. Bagaimana hakim mau bisa fokus kalau hakimnya kurang gitu kan. Jadi problem sekali seperti itu. Nah, ini sebagai refleksi terakhir, mengadopsi konsep moralitas dari masyarakat lain untuk menyelesaikan problem moral masyarakat kita tentu perlu banyak pertimbangan. Konsekuensi dari adopsi moral adalah sangat kompleks ya. Dalam tatanan praktis, adopsi ansih bisa jadi malpraktek. Di antaranya sebab pendekatan dan konsepnya tidak sesuai dengan nature of society, tidak sesuai dengan masyarakatnya. Dalam tataran yang lebih kompleks ya, taraf intelektual dan pikiran, bisa terjadi pergeseran alam pandang gitu, atau istilah worldview, istilahnya akidah fikriyah gitu, akidah yang ada di dalam benak pikir. Dan ini yang paling mengkhawatirkan bagi Muslim khususnya. Makanya dosa pikiran itu sebenarnya lebih berat daripada dosa praktek. Jadi kalau kita mengutip dari Imam Ghazali misalnya, kalimat seperti
ungkapan beliau kalimatul haq urida bihil batil itu kan sangat berbahaya. Dan setan itu, iblis itu dalam Al-Qur'an kesalahan pertamanya adalah bukan kesalahan perbuatan tetapi kesalahan berpikir. Jadi dalam istilah filsafat itu ada namanya diabolos. Diabolos itu pikiran apa namanya? Artinya iblis kalau dalam bahasa Latin. Diabolos. Nah, kanker diabolos artinya dalam pikiran tuh ya terjadi satu penyakit. Nah, itu lebih berbahaya. Makanya kalau ketika ditanya bahaya mana orang yang melakukan zina tapi dia sebenarnya tahu zina itu haram dan takut, sama orang yang dia tidak melakukan zina tetapi dia mengkampanyekan dan pro terhadap peraturan yang apa namanya dekat ya pro zina lah seperti itu. Karena apa namanya insafnya orang yang berbuat itu lebih mudah daripada insafnya orang yang sudah terpikir dalam benaknya satu perbuatan mengenai satu perbuatan tertentu. Menginsafkan orang yang bilang berpikir zina itu boleh lebih susah dari menginsafkan orang yang melakukan zina itu tapi dia takut dengan zina. Dan ini yang paling sangat berbahaya bagi seorang muslim karena itu bisa mengikis apa namanya syahadat kan. Konsekuensi dari syahadat itu kan sangat berat begitu. Dan dalam Islam itu ungkapan kalimat lisan itu menandakan banyak hal. Untuk menghalalkan apa namanya orang dalam pernikahan ya harus akad. Saya dengan mertua saya ya ada apa namanya ada ijabnya kan, ada ijab serah terimanya gitu. Kemudian dalam syahadat, dalam berislam ya harus bersyahadat. Kita ulang terus syahadat kita setiap sholat gitu misalnya. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Ya ada beberapa bacaan yang mungkin bisa jadi telah lebih lanjut. Mohon maaf kalau terlalu rumit. Tapi sekiranya itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Khairul Amin. Saya tadi memang sengaja tidak menginterupsi karena memang ada hal detail-detail, konsep-konsep yang sebetulnya inilah yang menjadi latar begitu ya dari lahirnya sebuah peraturan undang-undangan, termasuk soal seksual konsen ini yang ada di dalam peraturan Menteri nomor 30 tahun 2001 tentang pencegahan dan penanganan terhadap kekerasan seksual itu. Jadi kita bisa menangkap ya apa namanya demikianlah sebetulnya perdebatan sebelum peraturan ini dibuat. Lalu lahirlah norma-norma yang kita baca dalam peraturan Menteri itu. Begini pula apa ya enaknya ya ada penghormatan terhadap mertua ya Bang Khairul Amin karena apa namanya peserta adalah orang tua atau mertua dan Bapak Ibu semua sudah ada yang mengacungkan tangan Ibu Rostiani Nasution tapi karena masih ada sesi narasumber kita satu lagi dan sepertinya kita pesertanya malah semakin malam semakin bertambah. Tadi 23 kita mulai, 65, sekarang malah sampai di angka 68 ini. Jadi nggak apa-apa yang agak lama dan biasanya kita sediakan waktu sampai jam 11. Selanjutnya kami persilahkan kepada Bang Zainul. Beliau profesor di bidang hukum, guru dan guru kita semua. Bagaimana sih sebetulnya relasi norma agama dan pembentukan peraturan undang-undangan ini? Apakah dia bebas bertarung sebetulnya gitu ya? Lalu kalahlah nilai-nilai kita ini atau bagaimana sebetulnya? Silakan Bang Zainul. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wallahu alladzi la ilaha illa huwal alimul ghaibi wasyahadah warrahmanir rahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Penghormatan saya tumpangkanlah istilahnya ini kepada pembicara. Sebelumnya Adinda Aisyah Khairil dan Adinda Khairul Amin. Jadi dua-dua ini ada orang tuanya di sini.
Aisyah ada Pak Khairul, Pak Khairil, sedangkan Pak Adinda Khairul ada Said Amin gitu. Yang kakak beradik deh ini. Kebetulan sama itu, Bang. Ya, makanya ya kan. Makanya ada Said Amin ya di Cibinong gitu. Kakak-kakak yang hadir pada kesempatan ini sudah lama tidak ketemu. Demikian juga adik-adik dan rekan-rekan, sahabat-sahabat. Saya begitu disampaikan oleh Adinda Adel bahwa ada diskusi. Saya teringat memang diskusi ini penting karena ini diskusi Pangilun dan juga temanya sangat menarik dan dibicarakan oleh dua pembicara sebelumnya yang sangat berkompeten dan sudah menukilkan pikiran-pikirannya di dalam media massa dan kita sudah baca. Dari apa yang kita dengar tadi tentu saja sangat menarik terkait dengan konsep mutual consent, khususnya sexual consent. Jadi consent ini sebetulnya istilah hukum ya kan, ada izin, ada persetujuan ya. Jadi dia harus bersifat mutual consent. Saya sebelum membicarakan bahagian saya, tentu saja kita nanti akan melihat beberapa konsep-konsep juga, karena saya ingin melihatnya dari perspektif hukum. Tentu saja nanti kita akan bisa mendiskusikan apa yang sudah disampaikan oleh Adinda Aisyah Khairil dan Adinda Khairul nanti dengan apa yang saya coba tuliskan secara garis besar saja. Untuk itu saya mohon izin untuk share screen. Ada tiga sebetulnya, ada 3 PowerPoint saja, 3 slide. Mohon izin, tadi Pak Adinda Adel mengatakan profesor, saya di sini tidak bertindak sebagai profesor nih Adel ya kan, tapi selaku warga dari PII yang sangat concern atau sangat tertarik, sangat interest karena ini bicara persoalan hukum dan pendidikan. Maka saya ingin terlebih dahulu mengajak rekan-rekan untuk bicara tentang ini. Teori kebenaran dalam ilmu itu. Jadi kalau kiranya kita bisa lihat, ada 3 teori yang dikemukakan para filosof terkait dengan kebenaran ilmu, termasuk sebetulnya ilmu hukum. Jadi karena itu peraturan Menteri nomor 30 tahun 2021 itu sudah masuk di dalam salah satu hukum positif dalam perundangan-undangan di Indonesia, maka saya ingin mengajak kita dulu melihat bagaimana menilai benar salahnya itu peraturan perundang-undangan itu. Sehingga kita nanti mempunyai satu ukuran yang sama untuk menilai ini salah atau tidak salah gitu. Ini benar atau tidak benar aturan yang ada. Yang pertama sebenarnya kalau kita lihat kebenaran itu dilihat dari teori yang disebut dengan korespondensi. Yang intinya adalah sesuainya pernyataan dengan fakta itu sudah benar sebenarnya. Jadi kalau kiranya orang membuat pernyataan dan pernyataannya itu diuji dengan fakta, dan jika fakta itu sebetulnya sesuai dengan pernyataannya, maka itu sudah benar secara teori yang disebut dengan teori korespondensi. Kalau kita katakan ibu kota Saudi Arabia itu adalah Riyadh, itu benar atau tidak itu?
maka dicek saja di dalam konstitusi dari Saudi itu di mana sebenarnya ibu kotanya gitu. Kalau memang Riyadh, ya benar. Bahwasanya itu adalah benar dalam teori korespondensi bahwa pernyataan sudah sesuai dengan fakta. Tapi kalau orang mengatakan ibu kota Indonesia itu adalah Padang, itu tidak benar. Kenapa? Karena faktanya bukan Padang ibu kota, bahkan bukan juga Kalimantan. Apa namanya itu Pak Adel yang akan dipindahkan itu? Di mana itu di Kalimantan? Penajam Pasir Utara. Iya, tidak benar ya kan, itu ibu kota Republik Indonesia, karena di dalam konstitusi, di dalam peraturan perundang-undangan faktanya adalah Jakarta. Faktanya itu kebenaran korespondensi. Tapi ada juga yang kedua adalah disebut dengan teori kebenaran pragmatisme. Pragmatism itu lebih kepada persoalan Maaf Bang Zainul, kayaknya ke-mute Bang Zainul. Oke, sorry. Jadi yang ketiga, yang kedua itu adalah teori itu ya, pragmatism, lebih kepada persoalan kemanfaatan. Ini kalau kiranya kita bawa kepada teori-teori filsafat hukum, itu teori kemanfaatan. Ya, sepanjang dia bermanfaat dikatakan benar. Ya, katakanlah mencuri itu bisa dibenarkan kalau kiranya memang mencuri untuk orang banyak, bukan untuk diri sendiri gitu. Nah, tapi ini kan persoalan-persoalan yang menyangkut masalah teori. Kemudian saya masuk kepada persoalan hukum yang disebut dengan kebenaran itu adalah benar jika kiranya ada koherensi antara ketentuan yang di bawah dengan yang di atas. Jadi kalau kiranya secara ilmu itu ada aksioma, ada teorema, dan antara aksioma dan teorema itu ada konsistensi. Ya, atau juga antara pernyataan umum dengan pernyataan conclusion ada korelasi. Nah, kalau di hukum, inilah sebenarnya kebenaran hukum itu. Jika kiranya ada konsistensi antara peraturan yang di bawah dengan peraturan yang di atas. Oleh sebab itu ada namanya batu uji. Untuk menguji ketentuan-ketentuan yang sedang kita hadapi, itu batu ujinya adalah undang-undang. Sedangkan undang-undang batu ujinya adalah konstitusi. Jika kiranya konstitusi, batu ujinya adalah Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Nah, oleh sebab itu harus koheren antara ketentuan yang ada sejak dari atas sampai ke bawah. Itulah yang katakan bahwasanya ketentuan itu benar adanya jika kiranya ada koherensi, ada konsistensi antara masing-masing level dari peraturan. Nah, kalau kiranya kita bawa ini kepada peraturan Menteri nomor 30 tahun 2000 berapa? Tahun 2021. Ini kita sudah lihat tadi ya. Jadi yang kalau kiranya tadi koherensi, maka di Indonesia itu teori. Nah, tapi di Indonesia sudah dipositifkan. Ya, di mana itu kita lihat? Kita lihat pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang apa? Tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Di sana sudah diatur, dimasukkan apa yang disebut dengan Steuvenbow Theory. Ya, jadi ada Green Norm,
ada norm, ada bersifat nilai lagi. Nah, kalau kita lihat ada Pancasila, jadi dilihat saja, dicek saja nanti di dalam undang-undang ini, Pancasila itu adalah sumber dari segala sumber hukum, kemudian di bawahnya itu adalah Konstitusi 1945, ya, kemudian di bawah undang-undang Konstitusi itu ada undang-undang, kemudian peraturan perundang-undang lainnya. Misalnya peraturan yang dibuat oleh MA, peraturan yang dibuat oleh daerah, pemerintah daerah, provinsi, daerah termasuk permen. Jadi permen itu adalah di bawah undang-undang. Nah, oleh sebab itu, kalau kiranya kita ingin menguji, maka sebenarnya diuji aja dengan undang-undang. Apakah permen ini sudah sesuai enggak dengan undang-undang? Undang-undang apa? Undang-undang Pendidikan Nasional. Di sana di dalam Undang-Undang Pendidikan Nasional itu dikatakan tujuan dari pendidikan itu adalah menciptakan manusia-manusia yang bertakwa, ya, untuk menciptakan manusia-manusia yang berkualitas, beriman dan bertakwa. Itu bisa dicek. Nah, artinya apa? Kita ingin melihat konsistensi. Apakah memang Permen nomor 30 itu sudah konsisten dengan undang-undang? Nah, oleh sebab itu harus direview. Dapat direview. Jadi kalau ada ketentuan perundang-undangan di bawah undang-undang, dapat diuji. Di mana diuji? Ke Mahkamah Agung. Dan ini kan sudah pernah dia lakukan. Tentang pelarangan yang ada SKB 3 Menteri terkait dengan persoalan pakaian jilbab. Ya. Itu kan sudah diuji. Siapa yang mengujinya? Harus ada legal standing-nya. Siapa? Legal standing-nya haruslah orang-orang yang mempunyai kepentingan di sana, stakeholder di sana. Nah, rupanya yang mengujinya itu adalah kerapatan adat nagari di Sumatera Barat, dan dikabulkan. Nah, kalau undang-undang diuji ke Mahkamah Konstitusi. Nah, sekarang kalau kita katakan permen ini, kalau memang kita melihatnya tidak konsisten dengan undang-undang, apalagi dikaitkan dengan Undang-Undang Dasar 45, di mana dikatakan di dalam pembukaannya itu adalah berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Tujuan dari negara Indonesia 1, 2, 3 itu, ya, jelas dia tidak akan masuk kepada norma-norma yang diatur di dalam Permen 30 tahun 2021 itu, khususnya apa yang dibicarakan oleh Aisyah dan Khairul tadi. Nah, ini saya ingin masuk ke sana. Di dalam peraturan Mendikbud itu kan nama peraturannya itu adalah salah sebenarnya, ya. Yang diatur itu pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Ya. Kenapa kekerasan seksual yang dicegah dan ditangani? Padahal kekerasan seksual itu bisa menjadi halal dia, menjadi tidak keras dia, kalau ada mutual consent. Ya. Jadi pengecualian itu adalah pembenaran jika kiranya kaidah-kaidah yang dikecualikan itu terpenuhi. Wajib puasa kecuali bagi orang yang sakit, ya, dalam perjalanan. Jika dia memang sakit dalam perjalanan, ya enggak wajib puasa. Nah, kalau begini adalah, kalau kita lihat pasal 5-nya itu adalah mutual consent itu pembenaran, ya, terhadap apa? Adanya seksual. Jadi kalau kiranya kita katakan pencegahan dan penanganan, ya, apa yang dicegah itu kekerasan seksual. Yang seksualnya tidak dicegah gitu. Kekerasannya yang dicegah gitu.
Nah, oleh sebab itu menurut saya, usulnya saya adalah yang benar itu adalah penanganan dan pencegahan perzinahan. Ya. Bukan kekerasan yang dicegah, tapi zinanya dengan segala embel-embelnya. Kenapa? Karena zina itu dilarang, termasuk mendekatinya. Mendekati zina. Banyak itu. Mana-mana dikategorikan yang mendekati zina itu. Berkata kasar dengan menyebutkan persoalan. Apa yang disampaikan oleh saudara Khairul tadi sudah masuk di situ. Jadi makanya saya begitu tadi disampaikan oleh Adinda Aisyah dan Khairul, sebenarnya pemikiran saya yang saya coba lakukan analisis ya hampir sama gitu. Nah, oleh sebab itu sebenarnya konsepnya yang harus disampaikan Mas Menteri ya, sebenarnya apa yang Anda buat itu seperti kata Adel ya sudah bagus. Tapi kita tambahkan, jangan yang yang dicegah dan ditangani itu adalah kekerasannya, ya kan? Tetapi adalah zinanya gitu. Apalagi kekerasan itu dengan ada mutual consent tadi. Dengan adanya mutual consent, maka ya, apa yang dilarang itu jadi boleh gitu. Disitulah terjadinya zina gitu. Nah, bagi saya pendek saja itu Pak Adel ya kan. Pertama adalah konsep tentang mengukur kebenaran dari hukum itu, perundang-undangan itu, produk undang-undang itu harus diukur dari konsistensi, koherensi. Itu yang pertama, menguji kepada sumber sebelumnya. Yang terkait dengan pasal 30 ini, kalau kiranya bisa dikatakan, jangan yang dilarang itu kekerasan, yang dilarang itu zinanya gitu. Sehingga tidak ada lagi pengecualian di sana. Kalau ada orang yang setuju berzina, itu tetap zina gitu. Ya, jadi kalau kiranya kita katakan kekerasan seksual, tapi mereka setuju, ya boleh gitu. Nah, jadi persoalan ini sebenarnya bukan persoalan baru, tetapi adalah persoalan sejak zaman Belanda dulu gitu. Ya, kalau orang melakukan hubungan seksual suka sama suka, mau sama mau, yang tidak terikat pada perkawinan, itu bukan zina kan di dalam KUHP-nya gitu. Ya, sekarang diperluas saja dengan konsep-konsep yang disampaikan oleh Adinda Khairul tadi ya kan. Tapi saya 5 tahun di Belanda, ya melihat bagaimana kehidupan di sana, itu kan persoalan budayanya didukung oleh negara. Jadi budaya yang ada dengan liberalisme, ya mutual consent itu adalah prinsip dari liberalisme. Kenapa? Orang mempunyai kebebasan untuk berkontrak, termasuk persoalan-persoalan yang menyangkut masalah seksual. Nah, orang Maroko banyak anak di Belanda itu. Ya. Kenapa? Karena mereka ya pada waktu itu tidak mengusir anaknya dari rumahnya gitu. Jika masih tetap dapat belanja ya kan. Tapi orang Belanda begitu anaknya 17 tahun, dia sudah usir keluar dari rumah karena budaya barat begitu gitu. Dengan diusir dari rumah, mereka dapat rumah pula. Dapat belanja lagi gitu. Karena uangnya tidak cukup sendiri, maka dicarinya pasangannya. 7-Eleven dia. Hidup satu rumah tanpa ikatan perkawinan. Nah, ini kan budaya akar budaya barat, akar budaya kebebasan ya gitu. Nah, kalau itu sebetulnya nanti dimasukkan di dalam katakanlah sudah masuk di dalam peraturan Menteri 30, tinggal uji aja ke atas gitu. Ya, tinggal uji aja, ya kan? Apakah memang ini sudah merupakan budaya yang hidup atau the living value yang hidup di Indonesia atau tidak gitu. Saya yakin kalau dibawa kepada ranah hukum itu belum, ya kan? Kenapa? Karena memang belum merupakan, kita ini bukan orang barat loh gitu. Ya.
Oleh sebab itu masih budaya timurnya masih kental, saya yakin. Nah, oleh sebab itu menurut saya, kalau kiranya memang kita hari ini sudah mendiskusikannya, jangan hanya tinggal mendiskusikan, harus ada action. Ya, jangan hanya sekedar bicara, seminar, webinar tidak. Tapi harus ada action. Actionnya apa? Ada. Negara memberikan ruang. Kalau kiranya ada peraturan perundang-undangan, uji saja gitu. Siapa yang mengujinya? Iya, orang-orang yang mempunyai legal standing untuk itu. Jadi saya pikir itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan kita di keluarga besar pelajar Islam Indonesia ini sudah mulai, ya kan, kita diskusikan, tapi tidak hanya tinggal diskusi-diskusi, harus ada harus ada action, ya kan? Jadi ada action itu tentu saja bukan lagi action politik, ya kan? Tetapi actionnya adalah action di bidang yang sudah ada salurannya di bidang hukum. Ya, sudah ada salurannya di bidang hukum. Tinggal ngujinya saja ke Mahkamah Agung. Begitu Pak Adel, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Bang Zainul sudah sekaligus membuat apa namanya, sudah lama Bang Zainul, tapi tadi dibilang memang ada ya, antara dengan peraturan. Suaranya kurang jelas Pak Adel. Ya, apa namanya, sudah ditunjukkan bahwa ada ketidakkonsistenan ya peraturan di atasnya. Ini mestinya bisa berlanjut uji materi atau yang bisa dilakukan setelah ini gitu ya, yang akan maju untuk uji materi ini. Korp Pewati Pusat, ada Aisyah di sini, atau keluarga besar, baik keluarga besar yang ada di Sumatera. Baik Bapak dan Ibu semua, buka sesi tanya jawab. Artinya makin malam makin menarik. Malam kita bertambah, tadi ada 72, sekarang 69. Saya persilahkan dulu kepada Ibu atau Uni Diniati MA tadi yang tunjuk tangan. Pertama ini kita buka untuk tiga penanya. Saya persilahkan saja kepada kita untuk buka suara atau saya tahu ada yang ingin. Udah ada chat Pak Moderator. Iya. Di chat kita disampaikan. Minta apa ya? Slide ya. Yang chat yang mana ini? Yang M. Arif, Adel. Ya, M. Arif setuju Prof bahwa setiap problem hukum tentu dilakukan melalui jalur hukum, namun yang menjadi pertanyaan adalah apakah dalam proses pembentukan setiap aturan hukum tidak memperhatikan proses sinkronisasi aturan hukum di atasnya. Bagaimana tim hukumnya bekerja gitu. Kalau saya tadi lebih pada Bang Zainul lebih pada nilai yang dianut oleh orang-orang yang menyusun begitu ya, atau nilai-nilai yang dianut oleh Mas Menteri sendiri, atau mungkin beliau beranggapan bahwa ini sudah konsisten dengan KUHAP-nya, karena KUHAP juga mengatur tentang sexual consent itu. Kemudian kalau nggak salah juga ada yang mencoba menguji KUHAP
KUHP ini, undang-undang ini ke MK yang meminta diperluas pengertian zina itu ya. Kalau sederhananya di KUHP pengertian zina kan itu kalau dilakukan oleh orang yang sudah menikah, suami atau istri, dan deliknya pun delik aduan, kalaupun dilaporkan oleh istri atau suami, baru dianggap pidana perzinahan. Sementara kalau dia sudah dewasa, sepanjang setuju, suka sama suka, tidak termasuk ke kategori perzinahan itu, sehingga memang peraturan ini tidak akan mencegah perzinahan. Dalam kata lain, dia akan lebih memastikan atau melegalkan bahwa hubungan yang dilakukan karena suka sama suka atau setuju itu boleh gitu. Nanti dilakukan di kampus. Kira begitulah kira mafhum mukhalafah dari peraturan ini. Mau nanti ditanggapi Bang Zainul, apakah tidak cukup di peraturan itu menurunkan apa yang disebut dengan moral atau etika tadi begitu ya? Kendati dalam KUHP-nya atau undang-undangnya disebutkan itu bukan pidana. Mungkin itu maksud dari Pak Arief tadi yang bertanya. Saya persilahkan kepada yang lain. Saya tidak bisa nampak satu persatu ini. Ada Jen Zuldi Tuangkunan Panjang juga sudah bergabung. Ada Bang Said Amin. Tadi disebutkan entah ada hubungannya dengan Khairul Amin atau tidak gitu ya. Tapi kalau dari wajah saya yakin tidak gitu ya. Kemudian tadi ada bergabung juga di sini Mursyidah Solihati, ibu dokter kita. Tadi sudah menambahkan informasi tentang informed consent. Beliau dokter. Tadi Khairul Amin mengatakan sebetulnya istilah itu istilah kesehatan awalnya. Tadi Nirostiniati belum bergabung lagi atau bagaimana di kita ya. Ada Ibu Ramadhani Segala juga. Ada rekan saya Deka Sarsmita, asisten di Ombudsman. Terima kasih sudah bergabung juga di diskusi kita ini. Kalau belum ada, saya persilahkan dulu ke Bang Zainul ini. Soal tanggapan Saudara Arief tadi. Baik, terima kasih ya. Jadi begini, di dalam hukum itu juga ada namanya politik hukum. Orang menyusun peraturan perundang-undangan, ya kalau kiranya dalam tingkat undang-undang itu kan ada ideologi yang diperjuangkannya gitu. Masing-masing partai mengusung ideologinya gitu. Bertarunglah nanti di parlemen, akhirnya jadi undang-undang. Tapi yang gampang itu bukan dengan undang-undang, yang gampang itu ya dengan peraturan menteri. Dia langsung eksekutorial, artinya dapat dilaksanakan langsung tanpa diuji di parlemen, ya kan? Ya, jadi saya tidak lagi mau membicarakan yang sudah. Kenapa? Karena bagi saya itu adalah sudah menjadi hukum positif loh sekarang. Jadi Permen 30 itu sudah hukum positif, jadi tidak perlu dibicarakan lagi bagaimana dulu mengurusnya, bagaimana dulu ideologinya dan lain-lainnya. Yang sekarang kita tahu itu tidak, sebahagian ada pasal-pasal yang tidak cocok dengan kaidah-kaidah ya, moral ataupun juga kaidah-kaidah dari adat istiadat budaya kita yang juga sebenarnya diakomodir di undang-undang di atasnya gitu. Nah, oleh sebab itu yang hari ini kita bicarakan lah yang ke depan ya. Jadi saya memang agak-agak orang futuristik gitu. Bicara ke depan, jangan bicara yang belakang-belakang juga lagi ya. Sudahlah, yang sudah berlalu itulah kenyataan hari ini ya, bahwasanya ada satu peraturan perundang-undangan dengan segala ideologi yang ada di belakangnya, ideologi feminisme, ideologi macam-macam kebebasan. Nah, dia sudah menjadi hukum positif. Kalau ini dibiarkan, bukan ada kekhawatiran, memang kita khawatir ya bahwasanya ini akan melahirkan satu budaya yang kita kenal dengan adanya kebebasan. Ya, tadi kebebasan berkontrak, termasuk berkontrak
di bidang seksual dan lain-lain. Nah, oleh itu perlu ada koreksi. Nah, koreksi inilah yang saya melihat, saya tawarkan tadi, ya kan, di samping materinya, tetapi juga ada yang bisa kita lakukan untuk itu. Nah, jadi saya tidak tertarik lagi, Pak Adel, ya bicara yang harmonisasi dan lain-lain. Ya namanya sudah jadi loh, gitu kan. Pastilah tidak ada harmonisasi ya. Kita banyak ya kan, maksudnya tidak dikonsultasikan dengan organisasi ini dan itu. Pastilah tidak itu ya kan. Nah, bagaimana itu dengan peraturan-peraturan? Ya, kita lihat aja pada Undang-Undang Nomor 11 itu, ya kan? Tahun 2012 itu memang sudah diatur, ketentuan itu harus ada prinsip-prinsipnya, azas-azasnya. Inilah yang menjadi bahan kita nanti untuk melakukan review, ya kan? Saya pikir begitu, Pak Adel. Ya. Jadi pertanyaan bosnya, tidak adakah harmonisasi? Ya pastilah tidak, ya kan? Ya kalau kita lihat dari sisi kita ya, harmonisasi kepada siapa, gitu kan? Atau transparansi kepada siapa, gitu. Nah, oleh sebab itu yang bisa kita lakukan dan itu dimungkinkan oleh hukum adalah melakukan judicial review, karena ini adalah di bawah undang-undang, dia bawa dia ke Mahkamah Agung untuk melakukan pemeriksaan terhadap itu. Nah, inilah mungkin perlu ada diskusi berikutnya, tahapan berikutnya, ya kan, terkait dengan legal standing, kemudian apa alasan-alasan dan lain, sehingga kita memang sudah bergerak ke depan, tidak lagi membicarakan yang di belakang. Makasih ya. Baik, terima kasih Bang Zainul, dan kita memang pernah ada sukses story kita ya di Sumatera Barat khususnya oleh Elkam dalam menguji peraturan menteri tentang seragam di sekolah, SKB 3 menteri sebetulnya, dan diuji, dan hasilnya adalah MA meminta untuk mencabut peraturan itu karena tidak sesuai. Karena inti peraturan itu adalah sekolah atau pemerintah daerah yang mengelola sekolah itu tidak boleh menganjurkan siswa untuk mewajibkan ataupun menganjurkan untuk siswa berpakaian sesuai keyakinannya. Jadi dibiarkan saja, orang kalau mau pakaian muslim silahkan, tidak boleh ada menganjurkan apalagi mewajibkan gitu. Nah, ternyata dalam prakteknya setelah diuji itu tidak sesuai dengan peraturan, tidak sesuai dengan Undang-Undang 23 tentang pemerintah daerah, karena ada otonomi di situ, boleh daerah mengatur itu. Kemudian juga tidak sesuai ternyata dengan tujuan pendidikan sendiri yang diatur dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Tadi sudah disebutkan oleh Bang Zainul. Mungkin saya ke Aisyah dulu sebagai narasumber dan juga sebagai pengurus Kopewati ya. Ada nggak kira-kira rencana atau langkah menguji peraturan? Nantilah kita buktikan ya, apakah adanya isu, adanya pasal krusial tentang persetujuan itu nanti akan dianggap oleh MA apakah itu memang sudah nilai kita gitu ya, sesuai dengan KUHAP gitu, atau memang bertentangan dengan peraturan-peraturan yang lain. Silakan Aisyah. Ya, terima kasih Bang Adel. Kalau di Korpus Pewati secara internal sudah ada kajian. Kemudian juga sudah ada press release pernyataan sikap juga berkaitan dengan sikap lembaga. Nah, kajian yang mendalam itu pun sudah kita sebarluaskan dalam bentuk tulisan juga ya, kita sampaikan juga ke tataran wilayah gitu, kemudian ke tataran daerah juga kolaborasi dengan pihak-pihak eksternal gitu, semacam organisasi poros pelajar putri atau poros pelajar mahasiswa yang memang concern di bidang perempuan gitu. Dan ya ada beberapa yang justru memang berbeda pandangan, ya itu wajar saja gitu ya, karena memang mungkin pihaknya ke sana. Nah, kalau soal mau di judicial review itu memang ada rencana, karena sejauh komunikasi eksternal sebenarnya kita menunggu dari PAHAM ya, Pusat Studi ya, Hukum dan HAM di Jakarta, yang itu juga Bang Helmi kan KBPI sendiri, dan itu sudah mengajukan beberapa rekomendasi revisi
ada beberapa kritikan juga terkait dengan Permendikbud itu. Nah, cuman kan kita secara kelembagaan kalau mau melakukan judicial review juga butuh dukungan banyak gitu ya. Tidak cukup hanya kita sebagai lembaga Peiwatini gitu. Keluarga besar pun sebagai perhimpunan ya seharusnya juga ya menyatakan sikap juga gitu. Muhammadiyah saja berani gitu ya menyatakan sikap gitu. Jadi karena kenapa? Karena semakin banyak yang merespon gitu ya, semakin banyak yang menyatakan sikap, maka tendensius di pusat itu juga akan sedikit serius gitu. Merespon ini. Nah, tadi terakhir itu ada respon ya, mungkin dari pihak-pihak yang sebenarnya awalnya itu pro dengan Permendikbud. Tadi muncul di berita nasional gitu ya, dari UPI, ulama perempuan Indonesia yang sebenarnya Kongres Ulama Perempuan mereka pro, tapi ternyata belakangan ini agak sedikit melemah dukungannya gitu, karena merekomendasikan untuk menggantikan gitu klausul persetujuan. Itu juga yang kita rekomendasikan untuk mengganti klausul itu gitu. Ya, klausul persetujuan itu. Semangat untuk mencegah gitu ya isu-isu seksual itu kita sepakat gitu, tapi dalam konteks yang kita revisi itu hanya kata itu aja, klausul persetujuan ini. Itu Bang Adel. Baik. Itu ya kalau kader PI ya ditanya menantang lagi. KB juga seharusnya ikut atau bersuara atau ikut menguji materi nanti ya, jangan hanya pengurus Peiwati saja. Saya sampaikan itu. Kalau bisa nih ada KBPI yang muncul di media suaranya gitu. Kemarin sih dari pihak ini ya Muslimah dari Ketua Wanita Islam. Nah, itu cukup menjadi pembahasan gitu di Center Gender for Studies gitu. Jadi CGS-nya. Nanti ada Bang El juga merespon ya. Buat sejenis naskah tulis atau pernyataan sikap terhadap ini setelah ini, khusus untuk keluarga besar perwakilan Sumatera Barat ya, pandangan termasuk nanti keinginan untuk menguji uji material ke Mahkamah Agung soal itu. Bang Zainul orang hukum, beliau mengatakan ini sudah menjadi hukum positif, dan Bang Zainul menyarankan disiplin juga merespon ini secara hukum, gitu Bang ya. Jangan hanya secara politik saja, gitu ya. Karena dia sudah menjadi hukum positif, ya tidak ada tempat selain mengujinya ke Mahkamah Agung. Sekitarnya ya perlu dorongan atau provokasi luas lagi, karena kalau belajar ke peraturan menteri soal seragam gitu memang hampir di respon asal muasalnya memang di Sumatera Barat, khususnya di SMK 2 Padang saat itu. Udah Tuanku Nan Panjang dan Jen Zuldi juga sudah buka suara. Beliau sepertinya sudah komunikasi dengan Bang Helmi itu ya, karena beliau mengirim tulisan Bang Helmi itu ke saya soal peraturan menteri itu. Silakan Dajen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, ini soal pemahaman yang harus kita dudukkan dulu, Del. Bahwa yang disampaikan Bang Zainul tadi, legal standing itu tidak harus menunggu banyak orang. Tidak harus menunggu minta dukungan banyak ormas. 1 orang, 2 orang pun bisa. Karena ini yang penting ketika bisa dibuktikan nanti bahwa stakeholder-nya itu, orang yang menguji itu bahwa merasa dirugikan dengan peraturan yang dikeluarkan. Itu poinnya. Jadi Aisyah tidak harus menunggu dukungan banyak sana-sini sebenarnya. Langsung saja bisa. Ingat dulu kita kalau di MK ya, pernah dulu undang-undang calon-calon independen ya. Diuji oleh 3-4 orang cuma.
Itu poin yang pertama, bahwa legal standing untuk menguji apalagi peraturan menteri kan, Permen. Saya cerita sedikit di awal-awal 2009 sampai 2012 itu menjelang penetapan Undang-Undang Sidiknas itu Bang Zainul, saya masih di TA di Komisi 10. Cara aman anggota DPR untuk melepaskan konflik ideologi itu adalah dengan seperti yang tadi yang sampaikan Mas Zainul itu. Ketika ada panjang pembahasannya dalam poin-poin tertentu, maka terlalu banyak. Saya juga menyampaikan waktu itu ke fraksi PKS dan fraksi Golkar bahwa terlalu banyak permen yang dikeluarkan dari peraturan di Undang-Undang Sidiknas waktu itu tahun 2012. Jadi ketika terlalu panjang peraturan, langsung aja anggota dewan ya udah nanti diatur oleh peraturan di bawahnya. Lebih lanjut diatur oleh permen misalnya. Itu budaya seperti itu banyak. Undang-undang seperti itu kejadian di DPR. Saya persis ikut dan di waktu itu saya masih terlibat di tenaga ahli waktu itu di DPR. Jadi saya sepakat dengan Bang Zainul. Sebenarnya Bang Zainul lagi memberikan tugas ke Adel sebenarnya. Mengapa berani-berani mengangkat acara seperti ini? Karena dari awal saya menduga ini penyelesaiannya tidak dengan webinar, penyelesaian tidak dengan diskusi. Ini langkah konkret. Buat apa kita webinar 50 sekali, 10 kali untuk membahas ini ya? Karena ini bukan wacana. Itu sudah menjadi hukum positif. Itu ngapain? Anda protes, ada demo nggak menyelesaikan. Salah satu cara, karena saya orang hukum juga, gitu kan. Patronnya adalah ketika ada undang-undang yang berlawanan ya atau yang nggak bertentangan dengan undang-undang di atasnya, maka diuji di MK kalau dia itu peraturan perundang-undangan. Tapi kalau ini karena ini peraturan perundangan yang bertentangan yang diatur permen bertentangan dengan peraturan undang-undang di atasnya, maka diuji di Mahkamah Agung. Nah, menurut saya tidak usahlah menunggu orang lain. Tidak usah Pewati tadi Aisyah yang sudah menulis di media, ini momentum bagi Aisyah untuk tampil ke publik meskipun satu orang yang mengujinya gitu. Jadi jangan menunggu, ini soal momentum gitu. Sayang nanti menulis di Republika udah bagus-bagus, habis itu menunggu orang lain menyamarkan momentum. Situ politisnya di situ ya. Tapi bahwa Adel sudah memfasilitasi dengan cepat, harus bertanggung jawab juga. Orang mengumpulkan 50 orang seperti ini kan nggak mudah ini. Saya siap satu orang nanti menandatangani uji materi itu uji materi itu nanti di Mahkamah Agung. Itu aja sekarang disepakati kapan Adel bikin itunya legal standingnya, apa yang perlu di draft, nanti bisa bersama-sama bikinnya. Setelah ini maksud Bang Zeno adalah setelah pertemuan ini mungkin ada tim kecil lah. Ini soalnya harus segera ditindaklanjuti, bukan didiskusikan lagi gitu. Barangkali itu yang ingin saya sampaikan, Del. Terima kasih. Allahu Akbar. Sepertinya itu sudah perintah ya. Kita siapkan, kita diskusikan lebih lanjut soal penyusunan naskah untuk pengujian materi itu. Kita bisa juga terhadap itu. Tapi jangan-jangan kita sebelum webinar ini nggak tahu juga ada peraturan menteri seperti itu. Makanya baru sekarang aja baru terkejut begitu ya. Jadi webinar diskusi Pangilun ini sebetulnya dimaksudkan untuk itu ya, supaya kita nggak lupa bahwa sebetulnya ada peraturan menteri yang kira-kira itu mau melegalkan yang namanya perzinahan itu di perguruan tinggi. Jadi kalau ada apa-apa, dosen dan mahasiswa di ujung kelas tanya dulu apakah mereka sudah setuju atau tidak gitu kan. Itu aja kalau sederhananya kalau peraturan menteri. Baik, saya pindah dulu ke sebelum saya pindah, saudara Sumando kita, Bang Khairul Amin, ada yang mau ditambahkan? Oh, ada.
silakan. Ya, terima kasih. Ada beberapa poin yang mungkin juga saya coba highlight ya. Karena saya mencoba membacanya dari filsafat, sebenarnya saya telurkan ada dua hal. Pertama, psikologi massa, itu yang pertama. Kemudian kita berbicara mengenai probabilitas dalam politik hukum. Nah, kenapa saya kira langkah konkret di satu sisi perlu dilakukan, tapi diseminasi isu itu juga perlu. Kenapa? Untuk mempengaruhi psikologi massa. Dalam Indonesia sendiri, belakangan, terutama 10 tahun belakangan, saya rasa penegakan hukum kita cenderung mulai tidak mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Artinya begini, yang paling saya takutkan adalah ketika kita maju sendirian tanpa ada psikologi massa di belakang yang memapankan satu gugatan yang mungkin bisa dilakukan, itu akan berpengaruh pada hakim. Artinya pada akhirnya dissenting opinion, probabilitas dalam dissenting opinion itu yang mengkhawatirkan. Ketika uji material dilakukan oleh satu orang tanpa ada backup yang banyak di media, kita kan perang di media juga ya. Kita tidak hanya perang di media hijau, tapi kita juga perang di media massa kan. Media massa kita perang, kemudian di masyarakat juga iya. Nah, kita bisa lihat ternyata ada pro dan ada kontra di berbagai ruang. Nah, termasuk nanti mungkin di meja hijau. Yang paling kita takutkan adalah ketika backupnya tidak kuat di media dan di ruang maya maupun di ruang nyata, maka ketika memasuki ruang pengadilan, ya, bisa saja ada pesanan terhadap hakim-hakim. Bisa saja ada pesanan terhadap hakim-hakim. Saya harus mengatakan begitu, karena pada kenyataannya politik hukum kita di tingkat elit, di tingkat nasional itu banyak kontroversinya juga gitu. Nah, yang paling repot adalah ketika kita maju, kemudian terjadi di dissenting opinion, kemudian kita kalah, terjadi inkrah, itu tidak bisa lagi kan diajukan review semisal, JR semisal. Itu yang repot ketika sudah inkrah di kasasi misalnya kan. Makanya strateginya saya kira juga harus holistik, bukan hanya dalam langkah penegakan hukum, tapi juga di backup di media massa dengan diseminasi informasi. Seperti itu sih mungkin tanggapan saya kepada Tuan Kunan Panjang tadi. Terima kasih.